Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Upacara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam upacara ziarah nasional peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga juga turut hadir dalam upacara ini. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang diikuti dengan bunyi sirene dan mengheningkan cipta. Seluruh warga yang sedang melintas di sekitar Jalan Raya Kalibata pun seketika menghentikan aktivitasnya untuk turut serta dalam mengheningkan cipta. Usai upacara, Presiden didampingi oleh jajarannya melakukan prosesi tabur bunga di sejumlah makam pahlawan nasional. Salah satunya adalah makam Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada tokoh yang telah berpulang. Gelar pahlawan diberikan dalam upacara di Istana Negara Jakarta pada pagi hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marshalina Gita. Gita, siapa saja yang dianugerahi gelar pahlawan? Ya, seperti biasanya dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional serta tanda kehormatan bintang jasa kepada beberapa tokoh yang telah berpulang atas jasa-jasanya terhadap tanah air. Untuk gelar pahlawan nasional yang diberikan kali ini oleh Presiden Joko Widodo ke 4 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Tombo Lututu dari Sulawesi Tengah. Tombo Lututu merupakan seorang raja dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Ia sebagai raja menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajahan Belanda kala itu. Tidak hanya Tombo Lututu saja, gelar pahlawan nasional kedua diberikan kepada Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura. Saat itu ia turut bertempur bersama dengan rakyat Bugi untuk melawan VOC. Kemudian yang ketiga yakni Usmar Ismail dari DKI Jakarta. Usmar Ismail ini dikenal sebagai bapak perfilman Indonesia. Usmar Ismail dikenal karena karya-karyanya yang apik, bahkan selama hidupnya ia telah berkarya untuk menghasilkan lebih dari 30 film di tanah air dan produksi film Usmar Ismail yang terkenal seperti film Pejuang di tahun 1960. Kemudian tokoh yang keempat mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Raden Arya Wangsakara dari Banten. Raden Arya dikenal sebagai pejuang dalam melawan penjajahan Belanda. Tidak hanya memberikan gelar pahlawan nasional saja, namun juga Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan bintang jasa pratama serta nararia kepada total 300 tenaga kesehatan yang gugur selama menjadi garda terdepan selama menangani pandemi COVID-19. Total ada 223 tenaga kesehatan yang mendapatkan bintang jasa pratama dan 77 lainnya ini mendapatkan bintang jasa nararia. Dan tadi dalam upacara peringatan penganugerahan gelar pahlawan nasional serta tanda kehormatan bintang jasa ini langsung dihadiri oleh keluarga dari para tokoh-tokoh yang menerima gelar tersebut. Eva. Baik, terima kasih Marshalina Gita untuk informasi Anda.